hati-hati Pak, hati-hati. Tak dulu Pak. Tak sekedar menjadi hiburan rakyat, adu layangan sendiri telah menjadi budaya yang masih bertahan di tengah pesatnya perkembangan zaman. Bahkan di Indramayu, tepatnya di Kecamatan Karangampel, lomba ketangkasan layangan menjadi kegiatan rutin dari anak-anak sampai orang tua. Dengan ketinggian mencapai 300 meter, mengendalikan layangan memang bukan perkara mudah. Ini kalau adu layang gini, biar menang gimana caranya? Kita lihat posisi lawan dulu. Posisi lawan? Iya. Striker, back, atau gimana gitu ya? Kalau lawannya masuk, kita bisa main ganjel. Kalau enggak kita main seret lagi. Tapi kita seretnya ke dalam. Seret tuh yang ditarik-tarik gitu ya? Itu seret? Ke dalam. Kalau diulur gini ya? Iya, kita lepasin benang. Oh gitu. Dilepasin benang ya kayak gini ya? Iya, sampai ulur kita. Berarti angin ngaruh juga ya? Ngaruh. Oh ya. Angin ngaruh. Ini saya zaman kecil dulu waktu masih nyolong mangga nih suka main layangan. Kalau narik tuh begini ya? Iya. Nariknya kencang. Misinya tentu memutus benang layang-layang lawan. Pemenang berhak tertawa sombong karena layangannya mampu bertahan di langit sendirian. Tali layangan sendiri berupa gelasan atau benang tajam berbahan nilon yang dilapisi serbuk kaca halus. Benangnya sama ini? Sama. Gelasan semua? Enggak, gelasan sama senar. Oh gelasan sama senar. Oh mantap. Bapaknya jago umur 50 tahun. 55. 55 tuh. Tapi tadi cakep Pak. Kok bisa menang tuh gimana caranya Pak? Sabaran. Sabar ya? Iya. Kayak mancing dong harus sabar. Ya harus sabar semua. Oh gitu, jangan buru-buru ya? Ya. Jangan buru-buru ditarik, jangan buru-buru dilepas. Tetapi selain skill pemain, jenis layang-layang pun tak kalah penting untuk adu tangkas. Salah satu pengrajin layang-layang di Kesambi, Indramayu adalah Sujadi yang telah 30 tahun menekuni profesinya. Iya nih bikin layang. Sujadi biasa memakai bahan kerangka dari bambu apus atau biasa disebut sebagai bambu tali. Ya bambu tali itu, buat tali sebenarnya. Cuman namanya apus. Oh, tapi kenapa pakai bambu tali Pak yang bagus buat layangan? Ya kan ini apa panjangnya kan ada yang 60, ada 70, kadang-kadang ada yang 80. Yang bagus buat layangan panjang berapa? Panjangnya saya ngambil yang 60. Oh gitu ya? Saya ukuran 58. Bambu tali sendiri dipilih karena terbilang ringan dan mudah dibentuk. Bambu yang dipilih biasanya berumur 4-5 tahun karena seratnya yang padat tetapi tetap lentur. Potongan bambu diserut sampai tipis hingga mencapai 3 mm. Tetapi untuk ukuran layangan yang lebih besar, ketebalannya bisa mencapai setengah sentimeter. Dua bambu lalu disilangkan untuk membentuk kerangka layang-layang. Rangkanya nggak boleh sembarangan, ada aturannya, ada hitungannya ya. Kalau dari tengah sini ke atas, ke ujungnya, itu biasanya harus kira-kira 10 cm. Nah, terus di atasnya itu kalau bisa dilihat, dia agak dikopel sedikit ya, apa bahasa kopel? Agak dipotong sedikit ya. Ini biar agar benangnya bisa nempel secara kuat gitu ya. Sama nih yang dari tengah sampai ke sini itu panjangnya sekitar 50 cm. Jadi ini fungsi dari rangkanya itu sebenarnya biar agar kuat kena angin kayak gitu ya. Bagian ujung rangka akan diserut lebih tipis agar layangan tidak mudah patah ketika ditiup angin kencang. Ketebalan yang sama juga akan menyulitkan mengikat kerangka karena semua bagian sama-sama keras. Setelah rangkanya terikat, barulah kertas minyak ditempelkan. Yang unik, dari dulu pembuat layangan Indramayu hanya memakai lem alami dari tepung sampu. Tepung sampu, kalau orang sini sampu, tapioka. Oh, tepung sampu atau tepung tapioka atau boleh juga bahan dasarnya tuh ubi jalar lah. Ubi jalar tuh dia. Jadi tepung ini terbuat dari ubi jalar. Buatnya gampang banget, dikasih air mendidih aja sedikit ya, biar dia ngegumpal kayak gini tuh. Sekilas kayak papeda, kurang dikasih kuah gulai ikan aja. Kalau gue ikan jadi papeda tuh kan.
Lem tepung sampu sendiri diyakini lebih lengket daripada lem yang dibuat dari tepung singkong. Lemnya pun lebih cepat kering dan mudah dibersihkan apabila terkena tangan. Lemnya lem alami. Makanya kelihatan tuh, dia lama keringnya. Beda sama kalau yang lem kimia itu dia cepat kering dan agak nempel di kulit. Kalau ini nggak, gampang dibersihin. Ya. Sementara untuk kertasnya, Sujadi biasa memakai jenis Dorslak atau sering disebut Duslak. Dengan bobot gramasi sekitar 30, kertas Duslak dinilai paling cocok karena ringan sekaligus kuat ketika diterpa angin. Kayak gini yang penting kalau di banjer, yang penting ada anginnya standar lah. Bisa nyampe ke atas. Oh, jadi kalau misalkan buat layangan itu yang penting kertasnya itu ringan. Iya, ringan. Tidak tebal, sama apalagi Pak, nggak mudah pecah, nggak mudah robek ya? Nggak mudah robek. Ya aslinya kalau layangan tuh tipis tapi kuat. Kena angin juga nggak bakalan robek. Itu kelebihan tas layangan yang bagus. Untuk corak, semua pengrajin di Indramayu punya ciri khas masing-masing. Sujadi lebih sering membuat corak roket, bintang pada layangannya. Untuk harga sangatlah murah, hanya Rp4.000 sampai Rp5.000 per buah. Saya dulu beli layangan atau orang lain beli layangan selalu ditesnya begini, sama dipegang ininya. Itu buat apa sih Pak? Buat ngecek apa sih Pak kalau gitu? Jadi kalau kita terbangin tuh ada rasanya ini Pak ringan atau berat, ditariknya gitu. Oh, jadi harus digini-giniin ya? Iya. Ditarik. Nah, kalau yang orang kebiasaan megang nih, buat apa nih Pak? Itu mah udah kebiasaan, padahal sih nggak ada pengaruh itu. Oh gitu ya? Tapi yang jeleknya kan kalau ini nggak dikasih ini, lepas ini. Oh, jadi pegang ini biar misalnya ini kuat atau enggak ya? Biar nggak lepas atau enggak ya? Ini kan di ujungnya kan saya bambunya kan di sedikit supaya kuat. Tak hanya layangan yang masih dibuat dengan cara tradisional, benang gelasan juga masih diproduksi secara manual di bengkel tradisional. Benang kapas atau nilon dipilin rapi dalam gulungan, sementara pecahan gelas digerus sampai halus dan dipastikan tak ada serpihan berukuran besar. Perekat seperti larutan tepung ataupun getah alami direbus dalam wadah logam. Setelah mendidih, serbuk kaca yang sudah halus dimasukkan secara bertahap sambil terus diaduk agar tercampur merata dan tidak menggumpal. Kemudian tahapan paling penting adalah pencelupan benang. Gulungan benang dipasang pada alat sederhana dan diputar perlahan sampai lapisan gelasan menempel merata. Semua inilah yang membuat benang punya tekstur kasar dan tajam. Benang lalu diletakkan di atas bambu panjang agar tak kusut dan dijemur sampai kering. Proses penggelasan sendiri bisa berlangsung beberapa kali untuk mempertebal lapisan gelasan dan memastikan kekuatan.